Pada kesempatan kali ini kami akan membahas mengenai sejarah Raja Darius I. Bangsa Persia memasuki babak baru dalam sejarah, yakni dengan berdirinya dinasti Achaemenida Persia. Dinasti Achaemenida adalah dinasti yang didirikan pada awal abad ke-6 sebelum Masehi, dengan penaklukan yang dilakukan oleh Kores Agung atau Cyrus the Great terhadap berbagai kerajaan di Mesopotamia dan Iran seperti Kerajaan Media, Kerajaan Lydia serta Babilonia. Kemenangan mutlak Kores Agung melawan Raja Babilonia, Beltazar membawa Persia membentuk dinasti yang kuat yang wilayah-wilayahnya terbentang beribu mil jauhnya. Cyrus the Great merupakan pendiri dinasti Achaemenida, dinasti bangsa Persia sekitar 530 sebelum Masehi, pada masa pemerintahan Kores Agung, bangsa Yahudi dijajah Persia. Bangsa Persia menorehkan kekuasaannya atas tanah bangsa Kanan tersebut. Wilayah kekuasaan Persia terbentang dari pantai Levant, pantai timur Laut Tengah hingga wilayah daratan Iran. Setelah beberapa kaisar memimpin kerajaan Persia dinasti Achaemenida, maka muncul pemerintahan Darius pertama. Darius the Great, kaisar Persia, semakin menorehkan kekuasaannya hingga ke wilayah Yunani. Pada zaman Darius pertama, beberapa negara kota polis di Yunani menjadi bagian dari pemerintahan yang beribu kota di Persepolis. Beberapa polis di Yunani di bawah pendudukan Persia. Darius juga mengangkat seorang tiran untuk memimpin negara kota atau polis yang dijajahnya. Wilayah kekuasaan bangsa Persia terbentang dari negara polis di Yunani hingga ke Iran, melewati Asia Kecil, Syria, Palestina, Mesopotamia hingga ke Iran. Layaknya Kaisar Agustus atau Trajan di Romawi atau Alexander the Great di Makedonia, Darius Agung memimpin dinasti Persia yang beribu mil jauhnya, terbentang dari Yunani hingga Iran. Pembangunan Jalan Susa Sardes. Pada era pemerintahan Darius pertama, wilayah kekuasaan bangsa Persia terbentang dari Yunani hingga Iran, beribu-ribu mil jauhnya. Untuk itu pada masa pemerintahannya dibangun jalan penghubung yang terbentang dari Susa hingga Sardes. Jalan tersebut terbentang kurang lebih 2.500 km yang menghubungkan dua kota tersebut. Dengan adanya jalan tersebut, perjalanan yang membutuhkan waktu berminggu-minggu dapat ditempuh dalam tempo 4 hari. Perjalanan pada umumnya menggunakan kuda atau kereta kuda. Persia juga memiliki pasukan yang tangguh yang disebut dengan immortal. Banyak literatur yang menyebutkan kekuatan tempur dari pasukan ini dapat menjaga wilayah Persia dari ancaman bangsa lain. Prasasti Behistun. Prasasti Behistun merupakan bukti dari peninggalan Raja Darius Agung, yang merupakan raja terbesar dari Persia dinasti Achaemenida. Prasasti tersebut merupakan bukti konkret dari adanya pemerintahan Darius I. Prasasti tersebut berisi bahasa Persia kuno yang menyebutkan jika Darius Agung adalah penyembah ajaran Mazdai sebelum Masehi, yang merupakan ajaran Persia kuno. Di dalam prasasti tersebut dikatakan jika Darius Agung penyembah Ahura Mazda yang merupakan dewa dari ajaran Persia kuno tersebut. Selain itu disebutkan juga mengenai asal-usul dari Raja Darius yang merupakan keturunan dari Achaemenes. Achaemenes merupakan leluhur dari Raja Darius dan nama dari dinasti Achaemenid, Achaemenida, dari leluhurnya, Achaemenes, tersebut. Disebutkan jika dalam prasasti tersebut Darius merupakan putra Hispestos. Hispestos merupakan keturunan dari Ariaramnes. Ariaramnes merupakan putra Taeknes merupakan putra dari Achaemenes. Prasasti Behistun menyebutkan asal-usul dari King Darius. Mesopotamia di bawah kekuasaan bangsa Persia. Pada era pemerintahan Darius Agung, wilayah kekuasaan Persia meliputi sebagian besar Asia hingga sebagian kecil Eropa. Tanah Mesopotamia juga dijajah oleh Persia. Mesopotamia berasal dari dua kata, Mesos dan Patamos, yang artinya pertengahan dua sungai. Dalam hal ini Mesopotamia berarti wilayah subur yang terletak di wilayah antara sungai Efrat dan Tigris. Mesopotamia berasal dari dua kata yakni, Mesos dan Patamos. Mesos berarti pertengahan, sedangkan Patamos berarti sungai. Hal tersebut menyiratkan jika Mesopotamia merupakan wilayah di sekitar lembah sungai Efrat dan Tigris yang subur. Wilayah tersebut menjadi wilayah perebutan antar bangsa-bangsa kuno. Tercatat bangsa Akkadia, bangsa Sumeria, bangsa Assyria, bangsa Babilonia pernah berkuasa di Mesopotamia pada zaman sebelumnya. Tetapi bangsa Persia di bawah pimpinan Raja Kores Agung berhasil mengalahkan Babylon dan mengambil alih daratan Mesopotamia. Hingga selama berpuluh tahun lamanya, bangsa Persia berkuasa atas lembah subur, Mesopotamia. Bangsa Yahudi di bawah pemerintahan Persia, Achaemenida dinasti.
Pada masa pemerintahan Kores Agung, Cyrus the Great, dilakukan penaklukan terhadap wilayah tersebut. Termasuk wilayah yang dihuni oleh bangsa Yahudi, yakni Tanah Kanan, Tanah Galila, Judea hingga ke pantai Levan pantai timur Laut Tengah. Jadi sejak zaman Kores Agung, yakni sekitar tahun 535 Masehi dilakukan penaklukan terhadap tanah yang dihuni oleh orang Yahudi. Tetapi tampaknya bangsa Yahudi masih diberikan kebebasan dalam hal beragama. Kores Agung tidak memaksakan ajaran Mazdaism Persia terhadap masyarakat Yahudi. Orang-orang Yahudi dibiarkan melakukan peribadatan sesuai ajarannya. Hingga pemerintahan berganti dari Kores Agung kemudian Cambises II, kemudian Xerxes hingga ke Darius, bangsa Yahudi masih di bawah pemerintahan kerajaan Persia Akhemeniah. Pendudukan dan penjajahan bangsa Persia terhadap bangsa Yahudi berlangsung kurang lebih 2 abad. Dari tahun 530 sampai 330 Masehi. Wilayah kekuasaan bangsa Persia pada era Darius Agung terpentingnya luas. Beribu mil jauhnya dimulai dari daratan Iran Khurasan hingga ke Yunani di Eropa. Persis dengan kerajaan Makedonia ketika dipimpin oleh Alexander the Great. Dengan pusat pemerintahan di kota Persepolis, di dataran Iran. Pada masa sebelumnya yakni penjajahan Babylon, banyak orang-orang Yahudi yang dibuang atau diasingkan. Hal tersebut dilakukan oleh bangsa Babylon untuk mengurangi dampak resiko pemberontakan orang-orang Yahudi. Sekitar tahun 585 sebelum Masehi, bangsa Babilonia baru berjaya di bawah kepemimpinan Raja Nebukadnezar. Saat itu terjadi perluasan wilayah hingga wilayah kekuasaan bangsa Babylon sampai sekitar pantai Levan pesisir pantai Laut Tengah bagian timur. Berbagai wilayah juga ditaklukkan oleh Raja Nebukadnezar. Lembah Mesopotamia, sekitar wilayah Irak juga ditaklukkan. Termasuk wilayah yang dihuni oleh bangsa Yahudi seperti kota Yerusalem, Samaria. Perluasan wilayah tersebut terjadi puncaknya pada masa kepemimpinan Raja Nebukadnezar Agung yang terjadi pada abad ke-6 sebelum Masehi. Mesopotamia, berasal dari kata Mesos dan Patamos. Mesos berarti pertengahan, serta Patamos berarti Patamos dua sungai. Jadi Mesopotamia merupakan wilayah di antara dua sungai, yakni wilayah lembah yang terkenal subur di antara sungai Efrat dan Tigris. Wilayah tersebut merupakan wilayah yang terkenal diperebutkan oleh bangsa-bangsa kuno. Sejak lama wilayah tersebut menjadi bagian teritorial dari kekuasaan bangsa Assyria, tetapi sekitar tahun 622 sebelum Masehi bangsa Assyria mengalami keruntuhan. Hingga pada akhirnya lembah tersebut diambil alih oleh bangsa Babilonia baru, atau Chaldea. Wilayah yang dihuni oleh orang-orang Yahudi Tanah Kanan, juga ditaklukkan oleh Babilonia serta menjadi bagian teritori dari kekuasaan bangsa Babilonia. Ketika bangsa Yahudi dijajah oleh Babilonia terjadi pelarangan ajaran Yahudi. Orang-orang Yahudi dilarang melakukan peribadatan secara terbuka. Bila ketentuan itu dilanggar maka balasannya adalah hukuman. Jadi tidak ada toleransi keagamaan bagi bangsa yang terjajah. Selain itu juga terjadi penghancuran-penghancuran terhadap bangunan suci bagi bangsa Yahudi. Di kota Yerusalem misalnya, bangunan suci Bait Allah yang terkenal suci dihancurkan, diratakan dengan tanah. Bangunan tersebut menjadi tempat peribadatan bagi kaum Yahudi serta sebagai simbol bagi ajaran Yahudi dihancurkan oleh penjajah Babilonia. Selain itu banyak masyarakat Yahudi yang dibuang, diasingkan oleh bangsa Babylon. Mereka dipaksa hidup di wilayah Babylon seperti Zerobabel dan keluarganya yang dibuang dari tanah kelahirannya serta harus hidup di pengasingan. Tetapi di bawah pemerintahan Persia, bangsa Yahudi lebih diberikan toleransi. Orang-orang Yahudi yang pernah diasingkan oleh penjajah Babylon, dipulangkan kembali oleh bangsa Persia. Raja Persia, Darius mengizinkan orang Yahudi kembali ke wilayahnya. Sebagai contoh bagaimana Zerobabel dan keluarganya kembali ke Yerusalem setelah harus hidup di pembuangan wilayah Babylon. Pemerintahan Darius cenderung lebih toleransi terhadap wilayah-wilayah jajahannya. Hal tersebut terlihat bagaimana ia mengizinkan kepercayaan-kepercayaan yang boleh dianut oleh bangsa yang dijajahnya. Raja Darius tidak memaksakan ajaran agama orang Persia terhadap bangsa yang dijajahnya. Misalnya bagaimana contohnya, Raja Darius dan penguasa Persia membolehkan berdirinya kuil penyembahan dewa-dewa di Mesir, atau makam-makam suci bagi orang Mesir. Bukan hanya terhadap bangsa Yahudi, orang-orang di Mesir pun diperbolehkan melakukan peribadatan sesuai ajaran agamanya masing-masing. Hal tersebut berbeda pada era penjajahan bangsa Babylon.
di mana ketika bangsa Babylon menjajah Yahudi, raja-raja Babilonia melakukan pemaksaan ajaran penyembahan Dewa Marduk kepada bangsa Yahudi. Awal mula penjajahan Persia atas bangsa Yahudi. Awalnya bangsa Yahudi dijajah oleh Babylon, di bawah Raja Nebukadnezar. Penjajahan bangsa Babylon terjadi sekitar berpuluh-puluh tahun hingga pada akhirnya terjadi perang Babylon melawan bangsa Persia yang membuat peradaban besar Babilonia berakhir. Ketika bangsa Babylon dipimpin oleh Raja Beltasyar terjadi perang dengan Raja Kores Agung Cyrus the Great dari Persia. Perang Babylon melawan Persia dimenangkan oleh bangsa Persia. Akibat hal tersebut, Babylon kehilangan wilayah-wilayahnya. Maka sekitar tahun 530 Masehi, dimulailah era penjajah bangsa Persia dinasti Akhameniyah selama berabad-abad terhadap bangsa Yahudi. Penjajahan Persia atas bangsa Yahudi selama berabad-abad, termasuk ketika Persia dipimpin oleh Raja Darius yang kekuasaannya terbentang dari daratan Iran hingga beberapa polis di Yunani. Bangsa Yahudi hanyalah salah satu bagian dari wilayah jajah Persia dinasti Akhameniyah yang kekuasaannya terbentang di sebagian besar Asia dan sebagian kecil Eropa. Wilayah yang setara dengan kekuasaan Alexander the Great dari Makedonia, jauh sebelum Alexander the Great menaklukkan sebagian benua Asia. Ternyata Persia dinasti Akhameniyah lebih dahulu menancapkan kekuasaannya di daratan Asia. Kita mengenal sosok Alexander the Great dari Makedonia yang memimpin wilayah yang membentang dari timur dan barat yang terbentang beribu mil jauhnya. Jauh sebelum Alexander the Great lahir, Raja Persia lebih dahulu mempunyai kekuasaan yang membentang dari daratan Yunani hingga ke Iran, yakni Darius I. Karena itulah tidak heran dalam literatur buku yang ditulis oleh sejarawan barat, mereka menyebut Raja Persia ini dengan sebutan Darius the Great. Terima kasih sudah mengikuti video-video kami. Jangan lupa share, like dan subscribe agar bisa selalu mengikuti update video dari kami.